Generasi muda berasuransi, perlukah? Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Sugeng Nugroho dari SMA Kesatrian 1 Semarang. Semoga semuanya diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran, semuanya juga sehat, lancar dalam semua kegiatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asuransi. Beberapa hal yang kita bahas dari awal sampai akhir. Yang pertama mulai dari pengertian asuransi, kemudian unsur asuransi, fungsi asuransi, manfaat asuransi, jenis-jenis asuransi, animasi asuransi, kemudian cara berasuransi, yang terakhir adalah game asuransi untuk mengecek seberapa besar pengetahuan kita atau penguasaan kita tentang asuransi. Latar belakang pengambilan judul adalah dari data di siswa di SMA Kesatrian 1 Semarang, itu masih banyak yang belum memahami apa itu asuransi. Kemudian jenis-jenisnya seperti apa. Kemudian juga ada beberapa siswa yang juga mengalami kecelakaan. Jadi untuk melindungi mereka perlu untuk mengetahui apa itu pengertian asuransi, kemudian bagaimana cara mengikuti asuransi, apa keuntungannya dan sebagainya, sehingga pada saat mereka mengalami kecelakaan atau sakit, mereka dapat terlindungi dengan asuransi. Tetap harapannya siswa SMA Kesatrian 1 Semarang dan kita semuanya tetap sehat, diberi kesehatan semuanya, tidak sakit, tidak kecelakaan. Tetapi andai kata ada hal-hal yang tidak terduga sehingga harus berobat ke rumah sakit atau bahkan mungkin opnam atau mungkin motornya bisa jadi rusak, harapannya agar semuanya dapat tertangani dan dapat terlindungi dengan baik, tidak ada yang terugikan. Jadi akan diambil judul generasi muda berasuransi, perlukah? Jadi ini ada sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik. Apakah perlu berasuransi atau tidak bagi generasi muda, khususnya untuk siswa SMA? Generasi muda berasuransi, perlukah? Hai, namaku Andre. Aktivitas ke sekolah pakai motor. Aku ikut asuransi motor dan asuransi kecelakaan. Aku ikut asuransi tersebut agar jika mengalami kecelakaan maka biaya pengobatan dan perbaikan kerusakan motor ditanggung oleh perusahaan asuransi. Halo, aku Leo. Sehari-hari dan ke sekolah naik motor. Aku tidak ikut asuransi kecelakaan dan asuransi motor. Suatu hari Leo naik motor menuju ke sekolah. Tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dan menabrak Leo. Leo mengalami kecelakaan. Sebuah mobil ambulan berhenti dan menolong Leo. Motor dibawa ke bengkel. Leo dibawa ke rumah sakit. Langsung ditangani dan dirawat oleh dokter. Leo harus menanggung semua biaya pengobatan dan opname. Saya kakaknya Leo akan menyelesaikan biaya perawatan. Apakah Leo ikut asuransi kesehatan? Leo tidak ikut asuransi kesehatan. Baik, semua biaya ditanggung oleh Leo karena tidak ikut asuransi kesehatan. Saya petugas dari perusahaan asuransi kesehatan. Jika tidak ikut asuransi kesehatan, maka semua biaya ditanggung sendiri. Baik, terima kasih informasinya. Ternyata sangat rugi tidak ikut asuransi kesehatan. Sama-sama, semoga Leo lekas sembuh. Sama-sama, semoga Leo lekas sembuh. Semoga dapat segera ikut asuransi kesehatan. Motor Leo dimasukkan ke bengkel. Selamat siang, saya kakaknya Leo. Motornya Leo apakah sudah selesai perbaikannya? Motornya Leo sudah selesai perbaikannya? Apakah Leo ikut asuransi motor? Leo tidak ikut asuransi motor. Saya petugas asuransi motor. Semua biaya perbaikan motor ditanggung oleh perusahaan asuransi jika ikut asuransi motor. Ya benar, karena tidak ikut asuransi motor, maka semua biaya ditanggung sendiri. Suatu hari Andre naik motor menuju ke sekolah. Tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dan menabrak Andre. Andre mengalami kecelakaan. Sebuah mobil ambulan berhenti dan menolong Andre. Motor dibawa ke bengkel. Andre dibawa ke rumah sakit. Langsung ditangani dan dirawat oleh dokter. Perusahaan asuransi menanggung semua biaya pengobatan dan opname.
Saya kakaknya Andre akan menyelesaikan biaya perawatan. Apakah Andre ikut asuransi kesehatan? Ya ikut, ini kartu asuransinya. Baik, saya terima. Semua biaya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Saya petugas dari perusahaan asuransi kesehatan. Semua biaya ditanggung oleh perusahaan asuransi, jadi tidak ada biaya yang harus dikeluarkan. Baik, terima kasih informasinya. Ternyata sangat menguntungkan ikut asuransi kesehatan. Sama-sama, semoga Andre lekas sembuh. Sama-sama, semoga Andre lekas sembuh. Kepuasan nasabah adalah kebahagiaan kami. Motor Andre dimasukkan ke bengkel. Selamat siang, saya kakaknya Andre. Motornya Andre, apakah sudah selesai perbaikannya? Motornya Andre sudah selesai perbaikannya? Apakah Andre ikut asuransi motor? Ya, ikut. Ini kartu asuransi motornya. Saya petugas asuransi motor. Semua biaya perbaikan motor ditanggung oleh perusahaan asuransi, karena Andre ikut asuransi motor. Ya benar, semua biaya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jadi Andre sudah tidak perlu mengeluarkan biaya. Baik, terima kasih informasi dan pelayanannya. Ternyata sangat menguntungkan ikut asuransi motor. Semua biaya perbaikan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jadi dari animasi tadi, ada dua kisah. Yang pertama Andre, dia mengikuti asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan juga asuransi motor. Sedangkan Leo, dia tidak ikut asuransi apa-apa. Nah, ternyata suatu saat, Leo mengalami kecelakaan. Kemudian dia harus opnam di rumah sakit. Kemudian dia harus mengeluarkan biaya sendiri karena tidak ikut asuransi kesehatan. Kemudian juga motornya dimasukkan ke bengkel, dia harus membayar biaya yang mahal untuk perbaikan motornya karena tidak ikut asuransi. Sedangkan kisah yang lain, Andre juga mengalami kecelakaan pada saat naik motor. Kemudian Andre masuk ke rumah sakit, dirawat, opnam. Tetapi pada saat selesai dari opnam, Andre ternyata tidak mengeluarkan biaya sedikit pun karena Andre mengikuti asuransi kesehatan. Jadi semua biaya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kemudian motornya Andre juga sudah dimasukkan ke dalam bengkel. Berbeda dengan yang Leo harus membayar sendiri semua biaya kerusakan. Sedangkan Andre semua biaya kerusakan motor ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jadi sebenarnya kalau kita semuanya mengikuti asuransi, bermacam-macam asuransi, sebetulnya kita itu dilindungi oleh asuransi. Jadi misalkan ada kecelakaan, sakit, atau kerusakan motor, atau kebakaran, dan sebagainya, selama kita mengikuti asuransi, maka semuanya akan terlindungi oleh asuransi. Kemudian bagaimana dengan pendapat dari beberapa siswa tentang perlukah generasi muda, khususnya siswa SMA untuk mengikuti asuransi? Berikut kita dengarkan beberapa pendapat dari mereka. Mengalami kecelakaan. Sebuah mobil ambulan berhenti dan menolongnya. Motor dibawa ke bengkel. Dibawa ke rumah sakit. Langsung ditangani dan dirawat oleh dokter. Leo harus menanggung semua biaya pengobatan asuransi motor. Saya petugas asuransi motor. Semua biaya perbaikan motor ditanggung oleh perusahaan asuransi jika ikut. Wasare ya? Kakak beradik. Alami aja ya. Saya tanya alami aja. Maaf ya ganggu sebentar ya. Oke, selamat siang. Sudah saya terangkan tentang asuransi. Nah, menurut kalian asuransi itu apa? Asuransi itu perlu Pak. Ya, nanti kalau ada kecelakaan perlu ya. Kalau saya karena kalau pas misalkan kecelakaan pas ketahuan kan sudah ditanggung asuransi lebih aman ya. Ya terima kasih. Ternyata kesimpulannya sangat perlu, sangat penting. Terima kasih. Halo, perkenalkan, saya Namira. Asuransi penting bagi saya karena saat mengalami kecelakaan, seluruh biaya berobat
dapat ditanggung oleh asuransi. Semua siswa menyadari bahwa pentingnya untuk mengikuti asuransi, maka perlu untuk semuanya mengikuti atau berasuransi. Untuk mengikuti asuransi, yang pertama harus mengetahui apa itu asuransi. Jadi ada 2 bentuk atau 3 bentuk. Yang pertama bentuk teks untuk memahami asuransi, yang kedua berbentuk kartun, kemudian yang berikutnya berbentuk animasi, kemudian yang lain berbentuk video. Jadi untuk pemahaman ke generasi Gen Z yang memang mereka generasinya kreatif, lebih ke teknologi, maka kita gunakan literasinya menggunakan beberapa cara. Jadi ada diferensiasi untuk literasinya. Yang pertama, kalau menggunakan teks, jadi pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian antara 2 pihak, di mana pihak pertama atau penanggung atau pihak asuransi menjamin pihak kedua tertanggung, biasanya perorangan atau perusahaan dan sebagainya, dari risiko tertentu. Jadi penekanannya dari risiko tertentu yang tidak terduga. Kemudian kalau berbentuk versi kartun, jadi di sini ada seorang wanita yang ingin mengetahui apa pengertian asuransi. Dia masih bingung, kemudian bertemu dengan seorang agen asuransi. Jadi dia menanyakan pengertian asuransi. Kemudian agen tersebut menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian antara 2 pihak, di mana pihak pertama atau penanggung menjamin pihak kedua atau tertanggung dari risiko tertentu. Jadi untuk risiko itu tidak terduga. Misalkan kita tiba-tiba sakit, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba rumah terbakar, atau musibah yang lain, itu perlu diasuransikan untuk melindungi kita semua. Kemudian untuk yang berikutnya, yang kedua adalah unsur-unsur asuransi. Jadi dikutip dari buku bank dan lembaga keuangan, karya Muhammad Samsul Arifin dan kawan-kawan, ada beberapa hal yang menyangkut unsur-unsur asuransi. Kalau kita melihat versi kartunya, jadi yang pertama itu pihak tertanggung. Ini contoh untuk pihak tertanggung, yaitu seseorang atau badan hukum yang kepentingannya diasuransikan kepada pihak penanggung. Jadi untuk pihak tertanggung itu bisa perorangan, atau bisa perusahaan atau sebuah lembaga. Kemudian yang berikutnya pihak penanggung. Ini pihak penanggung, ini agen asuransi. Jadi pihak penanggung yaitu perusahaan jasa asuransi yang akan menjamin pembayaran ganti kerugian kepada pihak tertanggung. Jadi kalau misalkan ada kejadian kecelakaan dan sebagainya, maka perusahaan asuransi akan menanggung semua biaya kerusakan dan sebagainya dari pihak nasabah atau pihak tertanggung. Kemudian untuk keamanan dan kesepakatan bersama, maka ada polis asuransi. Jadi ini adalah polis asuransi. Polis asuransi adalah perikatan yang dibuat dan ditandatangani pihak penanggung dan pihak tertanggung. Jadi kedua pihak itu menandatangani perjanjian atau kesepakatan. Nanti misalkan terjadi kecelakaan dan sebagainya, maka akan ditanggung sesuai dengan polis asuransi atau kesepakatannya. Kemudian untuk yang berikutnya, fungsi asuransi. Fungsi asuransi ada 2, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Kita melihat versi kartun. Jadi apa sajakah fungsi asuransi? Ada 2 fungsi asuransi. Yang pertama fungsi primer, yang kedua adalah fungsi sekunder. Fungsi primer dari asuransi adalah pengalian risiko. Fungsi ini sebagai sarana atau mekanisme pengalian risiko dari tertanggung kepada penanggung atas terjadinya kemungkinan kerugian. Sedangkan fungsi sekunder dari asuransi adalah sebagai perangsang pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan usaha. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk mencegah kerugian, mengendalikan kerugian, memiliki manfaat sosial, dan dapat digunakan sebagai tabungan atau investasi. Jadi ada 3 manfaat. Yang pertama, memberikan rasa aman. Yang kedua, mengendalikan kerugian.
Yang ketiga sebagai dana investasi. Jadi itu beberapa manfaat dari asuransi. Kalau kita melihat versi kartun, apa saja manfaat asuransi? Ternyata ada 3 manfaat asuransi. Yang pertama itu memberikan rasa aman. Jadi rasa aman yang dimaksud adalah adanya perlindungan untuk menghadapi risiko yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi dalam kehidupan ini segala sesuatu itu tidak pasti. Kemudian yang kedua, mengendalikan kerugian. Pihak asuransi akan melakukan survei terhadap barang yang akan diasuransikan dan memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kerugian. Jadi misalkan pada saat meninggalkan rumah contohnya, maka sebaiknya kompor dimatikan dulu sehingga mengurangi risiko terjadinya kebakaran rumah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sebagai dana investasi. Asuransi juga dapat berperan sebagai sumber penunjang pendapatan. Kemudian yang berikutnya, jenis-jenis asuransi. Jadi pada saat kita sudah mengetahui pentingnya ikut berasuransi, perlunya ikut berasuransi, maka kita harus memilih asuransi mana yang kita butuhkan, kita sesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kita. Jadi untuk asuransi itu ada beberapa pengelompokan. Jadi pengelompokan berdasarkan pengelolaan dana, berdasarkan tujuan operasional, dan berdasarkan jenis asuransi. Berdasarkan pengelolaan dana, ada asuransi konvensional dan asuransi syariah. Yuk kita kupas satu-satu maksudnya, pengertiannya, dan sebagainya dari masing-masing asuransi. Yang pertama, asuransi konvensional. Asuransi konvensional adalah produk jaminan finansial yang mengalihkan risiko ke pihak penanggung dengan premi. Jadi kalau ada sesuatu kerusakan dan sebagainya, maka nanti jaminan finansialnya akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi ke pihak tertanggung atau ke pihak nasabah. Berikutnya asuransi syariah. Bisa juga disebut takmin, takaful, atau tadamun. Asuransi syariah adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Kemudian berikutnya asuransi konvensional, yaitu asuransi yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Jadi asuransi jenis ini dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta nasional, perusahaan swasta kerjasama dengan antara nasional dan luar negeri atau joint venture, ataupun perusahaan negara BUMN. Perusahaan ini dapat menganut prinsip konvensional ataupun prinsip syariah. Kemudian berikutnya berdasarkan tujuan operasional ada 2, yaitu asuransi komersial dan asuransi sosial. Kemudian untuk asuransi sosial, yaitu asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Jadi untuk tujuan asuransi sosial, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pegawai dan pensiunan. Kemudian yang terakhir untuk berdasarkan jenis asuransi, ada asuransi jiwa dan asuransi umum. Asuransi jiwa merupakan asuransi dengan objek pertanggungannya berupa orang, dan yang dipertanggungkan adalah kehidupan seseorang. Jadi sebenarnya selain jiwa, jaminan dapat diperluas dengan kesehatan serta kecelakaan. Jadi asuransi ini memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko keuangan. Jadi pengalihan risiko keuangan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Kemudian yang terakhir adalah asuransi umum. Asuransi umum memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian. Jadi untuk asuransi umum itu memiliki banyak varian produk, di antaranya asuransi kebakaran, kemudian asuransi kendaraan bermotor, pengangkutan, perjalanan,
rangka kapal, ini termasuk juga di asuransi umum, perkebunan, pertanian, pesawat terbang, satelit, tanggung jawab hukum pihak ketiga, mesin, dan berbagai risiko kerugian aset lainnya. Jadi untuk asuransi umum itu lebih umum, lebih luas lagi dari asuransi yang lain. Jadi tergantung kita mau memilih asuransi yang mana. Kemudian setelah kita memilih asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita juga harus tahu bagaimana cara untuk ikut berasuransi, atau istilahnya bagaimana cara untuk berasuransi. Jadi ada beberapa langkah yang harus kita tempuh untuk berasuransi. Yuk kita lihat isinya. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama itu menghubungi agen asuransi. Jadi setelah membandingkan berbagai perusahaan asuransi sesuai dengan kebutuhan kita mau ikut yang mana, kemudian menemukan pilihan yang tepat, maka sebaiknya segera menghubungi agen asuransi yang terkait secara online maupun offline. Kemudian yang kedua, memahami ilustrasi asuransi. Jadi untuk ilustrasi asuransi merupakan dokumen yang memberikan gambaran terkait manfaat asuransi yang diterima oleh pemegang polis dan juga memberikan proyeksi mengenai besaran uang pertanggungan yang nantinya akan diterima oleh nasabah. Jadi ilustrasi itu penting untuk mengetahui seperti apa isi asuransinya, kemudian apa keuntungan kita, apa yang ditanggung, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mantap, maka langkah berikutnya mengisi surat permohonan asuransi. Jadi kita mengisi data-data tersebut. Jadi kalau sudah membaca ilustrasi asuransi dengan benar dan setuju dengan persyaratan yang diterima, ini penekanannya membaca dengan benar dan setuju dengan persyaratan yang diterima, karena ini menyangkut hukum, maka akan menerima surat permintaan asuransi atau SPA yang harus dilengkapi datanya beserta berkas pendukung yang dipersyaratkan. Contoh misalkan KTP, KK, dan berkas lain yang dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya, setelah mengisi, maka kita tinggal menunggu hasil seleksi dari underwriting. Jadi setelah proses peninjauan dan seleksi dilakukan sesuai dengan SPA, maka pihak asuransi akan memberikan keputusan. Jadi kita tinggal menunggu keputusannya. Jadi ada tiga keputusan yang biasanya keluar. Yang pertama, pengajuan itu langsung disetujui. Yang kedua, kemungkinannya perusahaan asuransi menyetujui dengan tambahan premi. Jadi disetujui dengan tambahan premi, pembayarannya ditambah atau diperbanyak. Kemudian yang ketiga, pengajuan asuransi ditolak. Itu beberapa langkah untuk berasuransi. Kemudian kalau kita lihat versi kartunnya, yuk kita lihat versi kartun. Jadi ini cerita-cerita menyambung yang kejadian kecelakaan Andre dan Leo yang mengalami kecelakaan. Nah ini ada versi kartunya. Jadi suatu hari Andre dan Leo sedang ngobrol. Nah terus ini Andre menanyakan, apakah Leo serius untuk mengikuti asuransi? Ini Leo bertanya dulu, bagaimana cara mendaftar asuransi? Nah, kemudian Andre menanyakan apakah Leo serius mengikuti asuransi. Nah, kemudian Andre menjelaskan ke Leo langkah-langkah untuk berasuransi. Jadi langkah-langkahnya yang ada 4. Yang pertama, menghubungi agen asuransi. Berikutnya, memahami ilustrasi asuransi. Kemudian mengisi surat permohonan asuransi. Kemudian menunggu hasil seleksi asuransi. Ini Leo serius mau ikut karena dia pernah kecelakaan. Ternyata biaya perawatan rumah sakit, opnam, dan sebagainya itu harus membayar sendiri. Kemudian juga pada saat memperbaiki motor juga dia harus memperbaiki sendiri, kan dia mengalami kerugian yang besar. Sementara Andre karena ikut asuransi dia diuntungkan. Jadi pada saat kondisi yang tidak terduga dia diuntungkan karena segalanya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Nah, kemudian berikutnya Andre langsung mengajak Leo untuk menemui agen asuransi. Jadi Andre menjelaskan bahwa untuk mengikuti asuransi itu simple, tidak rumit. Kemudian berikutnya bersama-sama Andre dan Leo ke perusahaan asuransi, kemudian bertemu dengan agen asuransi. Andre memperkenalkan Leo ke agen asuransi. Kemudian untuk kisah berikutnya, agen asuransi memberikan penjelasan
tentang jenis asuransi beserta manfaatnya. Jadi calon nasabah itu bisa bertanya sepuasnya, sebanyak-banyaknya sampai paham tentang apa jenis asuransi yang akan dipilih, yang bisa dipilih beserta manfaatnya. Nah, ternyata ini Leo mempelajari didampingi oleh Andre. Kemudian setelah itu petugas asuransi minta kepada Leo untuk memilih. Ini diminta memilih. Kemudian setelah itu petugas asuransi memberikan form asuransi yang harus diisi. Kemudian Leo di sini, Leo akan mengisi form asuransi yang diberikan oleh petugas asuransi. Jadi Leo sudah menentukan pilihan asuransinya. Kemudian berikutnya, ini langkah yang penting juga. Jadi Leo mengisi, kemudian menyerahkan form yang sudah diisi ke agen asuransi. Kemudian petugas asuransi ini menjelaskan. Leo bertanya bagaimana langkah selanjutnya. Kemudian ternyata formnya kan sudah diisi lengkap. Kemudian petugas asuransi menyampaikan bahwa langkah selanjutnya adalah menunggu hasil seleksi. Kemudian untuk komik atau kartun berikutnya, beberapa waktu kemudian Leo mendapatkan hasil pengumuman yang asuransi tadi. Nah, setelah dibaca ternyata Leo senang. Hore, aku lulus seleksi asuransi, terima kasih. Dia berterima kasih kepada Andri yang sudah mengantarkan, memberitahu, juga berterima kasih kepada petugas asuransi atau agen asuransi yang sudah memberikan penjelasan dan sebagainya. Demikian tadi penjelasan tentang asuransi, dan kisah tentang Andri dan Leo dan sebagainya. Kemudian juga pendapat dari beberapa siswa bahwa asuransi itu memang sangat penting untuk diikuti. Jadi sangat penting, sangat perlu untuk berasuransi. Jadi untuk pertanyaan menggelitik, generasi muda berasuransi, perlukah? Jawabannya dari banyak pihak ternyata menyatakan bahwa asuransi itu atau berasuransi itu sangat perlu dan sangat penting untuk diikuti. Jadi untuk pengalaman pribadi, jadi saya pernah sakit opnam di rumah sakit, keluarga saya juga pernah opnam di rumah sakit. Kemudian ternyata semua biaya pengobatan, biaya opnam itu semuanya ditanggung oleh perusahaan asuransi kesehatan. Jadi saya dan keluarga itu tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Kemudian juga ada siswa kami, siswa SMA Kesehatan 1 Semarang yang pernah mengalami kecelakaan pada saat naik motor. Dia juga mendapat asuransi. Jadi pengobatannya dan sebagainya itu ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kemudian juga ada yang ikut asuransi kerusakan pada saat motornya mengalami kecelakaan, kerusakan, dibawa ke bengkel. Jadi itu semuanya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jadi begitu pentingnya berasuransi. Mari semua generasi muda, Gen Z dan semuanya untuk berasuransi agar semuanya pada saat mengalami hal yang tidak terduga seperti kecelakaan, sakit dan sebagainya, segala sesuatunya itu bisa ditangani dan ditanggung oleh perusahaan asuransi sesuai dengan polis yang sudah kita tanda tangani. Kemudian kita bisa mengklaim ke perusahaan asuransi sehingga semuanya bisa ditangani oleh perusahaan asuransi. Kita tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Yuk, mari kita berasuransi. Asuransi itu sangat perlu dan sangat penting untuk kita semua. Mari kita berasuransi. Namun dengan sehat tak selamanya, namun dengan rencana hidup jadi lebih bahagia. Asuransi payung hidupku, menjaga harapanku, menjaga kesehatanku, menjaga masa depanku selamanya. Hidup penuh
Payung ini menjaga kita, perlindungan tanpa syarat, hidup jadi penuh semangat, menjaga harapanku, menjaga kesehatanku, menjaga masa depanku.